Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger segeger-gegernya. Gak ada angin, gak ada hujan, apalagi tsunami. 4 pulau kecil di wilayah Aceh kini telah resmi berpindah ke Sumatera Utara atas keputusan oleh Mendagri Tito Karnavian yang gubernurnya adalah mantu Jokowi, Bobi Nasution. Rakyat Aceh mulai bergejolak tak terima pulau-pulau mereka dipindah tempatkan begitu saja, sampai gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu dimaki-maki dan ditantang oleh rakyat Aceh. Wah, parah. Ini sepertinya geng Solo mulai lagi nih ya. Nah, penasaran episodenya? Ini dia. Kuat cacat pupuk Serambi Mekah, ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugus kepulauan Indonesia itu, bukan hanya untuk dieksploitasi. Iya. Selaku gubernur Sumatera Utara datang ke Aceh ketemu Mualim, mengajak agar 4 pulau yang ada di Singkil dikelola bersama dengan semua. Ngap. Ada usulan nih Pak Bobi Nasution. Bagaimana kalau Danau Toba dikelola dengan Aceh? Nah, impas tuh. Setuju. Impas biar adil ya. Jadi Danau Toba kita kelola bersama dengan Aceh. Iya. Ya, ini ide yang bagus ini. Luar biasa Anda. Dengan tidak malunya datang ke Aceh, mengajak mengelola bersama pulau yang ada di teritorial Aceh. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Betul-betul nggak punya muka dan tidak punya malu Anda. Mantap. Iya. Jadi ini sepertinya memang lucu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, apalagi tsunami dan juga gempa gitu. Kok tiba-tiba pulau-pulau kecil yang indah yang ada di Aceh bisa berpindah ke Sumatera Utara atas izin Mendagri Tito Karnavian. Ini ada apa di balik semua ini? Apakah ini yang dikatakan seorang pakar yang katanya geng Solo bangkit lagi katanya? Nggak mungkin ya, tapi bisa boleh sebab mereka masih banyak untuk pemerintahan ya. Jadi kita berharap kepada Bapak Presiden Prabowo semoga bijaksanalah untuk menanggapi hal yang baru saja terjadi ini antara Aceh dan juga Sumatera Utara gitu ya. Sebab itu sudah jelas teritorialnya Aceh, pulau-pulau kecil yang indah. Itu nama-nama pulaunya kalau salah itu Pulau Panjang, Pulau apa tadi lupa aku ya. Jadi kita berharap kepada Pak Presiden Prabowo agar tidak terjadi konflik antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Tolong Pak Prabowo langsung bersuara gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Aceh dan Sumatera Utara. Sebab telah ada riak-riaknya dari bawah gitu ya, karena mereka meyakini bahwa itu adalah pulau mereka, 4 pulau indah mereka yang sejak dari zaman nenek moyang dahulu milik mereka, dan tiba-tiba berpindah saja ke Sumatera Utara. Itu kan gak masuk akal Pak. Tolong Pak, agar masyarakat lebih jelas lagi suaranya Pak Presiden tentang hal yang terjadi baru saja di Aceh dan Sumatera Utara gitu ya. Setuju ya guys? Tolong. Oke, lanjut. Kaget. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang Pulau Panjang terus yang diklaim oleh Mendagri diserahkan kepada Komite Sumut. Hari ini kita Korpes DPR RI dan ada ICG, SUT anggota DPR RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wadi ini. Ada Pak Wadi. Ini membuktikan sejarah. Sangat nyata. Yang bawah ini dokumen transaksi buku tanda yang dibangun oleh pemerintah. Iya. Aceh. Kabupaten pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Iya. Tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inah Siregar dan Premakan.
pada tahun 1992 dan juga berdasarkan surat daripada Istana yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965 membuktikan sangat nyata ini adalah Pulau Milik Aceh. Nah, disaksikan oleh Pak Kapolres juga. Pada hari yang mulia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Harimah, dan juga anggota DPR Aceh Doni, Pak Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua dan ada kita Ibu Hermati Agani. Ya, mantap. Jadi saja. Dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Ada pada ini ada. Ada nyata ya. Semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih Aceh, yang hak Sumatera kasih Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi dan semuanya adalah membuktikan diri Aceh. Itu yang lebih besar lagi, dan itu yang lebih besar. Iya, mantap. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Iya. Wah, jadi jelas ya guys ya. Ini telah diklaim kalau nggak salah jadi katanya dari semenjak 1965. Jadi sudah puluhan tahun silam itu sudah diklaim pulau-pulau kecil tersebut telah masuk menjadi miliknya Aceh gitu. Jadi kok tiba-tiba saat ini Mendagri Tito Karnavian mengumumkan bahwa 4 pulau kecil tersebut telah berpindah menjadi hak milik Sumatera Utara. Itu gimana ceritanya? Jadi kita berharap semoga tidak terjadi konflik sekali lagi ya. Semoga tidak terjadi konflik antara Aceh dan dengan Sumut. Kita berharap suara Pak Presiden Prabowo di sini ya, kebijakan beliau, tanggapan beliau tentang hal ini agar tidak terjadi terkesan adu domba antara Aceh dengan Sumut gitu ya. Kita berharap Pak Prabowo harus secepatnya bersuara tentang permasalahan ini antara Aceh dengan Sumut gitu ya. Sebab pulau-pulau kecil mereka yang sejak zaman dahulu mereka miliki tiba-tiba berpindah tangan ke Sumatera Utara. Jadi kita berharap sekali lagi kepada Pak Prabowo segera bertindak agar masyarakat bisa jelas gitu ya, agar jangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke guys, lanjut. Merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara memandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandim, bukan bermaksud Pak Polres memprovokasi. Hukum menyatakan bahwa ifah mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya, wajib. Dan kita malah diharamkan membiarkan hak dan kekuasaan kita diperkosa orang lain. Sejarah sudah sangat banyak sampaikan tadi. Tadi saya pernah bermanja ke Bapak soal nelayan kita. Saya 7 tahun ketua HNSI, himpunan nelayan seluruh Indonesia di situ. Beberapa puluh kasus yang terjadi di wilayah 4 pulau. Terakhir kami berangkat ke Bapak Semanggal di pusat ke Pulau. Kenapa waktu itu Sedang Perairu menangkap 4 cincin milik nelayan Sibolga atau Tapek. Dan itu dikatakan memang dalam titik koordinat batas adalah masuk dalam wilayah hukum teritorial Aceh. Dalam hal ini Aceh. Jadi banyak sejarah-sejarah. Lanjut, kalau masih sempat, diundang Negeri, diundang Hermanto, kami yang menjemput peta kemarin ke pusat. Bukan sikap orang Aceh meninggalkan tamu di yang sedang bertamu. Orang Aceh itu memuliakan jame, memuliakan tamu. Dan Pak Bobi kena imbasnya ya. Mendagri apa sih tujuannya mengacak-acak Aceh? Bapak tahu itu bisa bergejolak. Iya. Buat Pak Bobi, maaf, kami orang Aceh tidak pernah mengelalaikan tamu sama sekali. Tapi ketika tamu tidak sangat penting, kami bisa melepehnya sekalian. Apalagi itu menyangkut harga diri. Bagusnya Pak Mualim masih bisa mempertahankan wibawanya ya. Kalau saya di posisi itu, meja pasti saya gebrak langsung. Bukannya meja doang yang buat saya gebrak. Saya timpakan kembali meja itu ke punggung Anda. Begitu Pak. Kenapa harus Aceh diotak-atik sih Pak? Apa urgennya coba? Ada apa di keempat pulau itu? Kami rakyat Aceh mau tahu juga Pak. Kalau bisa untuk kemakmuran rakyat, kenapa tidak dikelola aja langsung?
biar Aceh yang pegang kendalinya. Iya. Biar penghasilannya dikembalikan ke rakyat Aceh, dan sebagiannya baru buat Jawa, buat Indonesia, buat semua orang, bukan buat satu golongan. Kalau Sumatera sudah hebat banget, ya tolong makmurkan rakyatnya. Jangan banyak maling besi, jangan banyak pompa-pompa di sana. Kami sebagai tetangga kalian, kami tahu juga keadaan kalian. Buat Mendagri, apa urgensinya? Apa Bapak membangkitkan GAM kembali? Kami rakyat Aceh sudah cukup begini, Pak. Sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Konflik itu ada, Pak. Kami tetap mendukung GAM. Kalau saya saat itu masih bersekolah, dan sekarang berusia di 40 tahun, tetap menginginkan cita-cita Aceh merdeka. Kalau Bapak tahu, rakyat Aceh itu membaca sejarah-sejarah yang selalu ditipu oleh Indonesia. Kami tetap bertahan bersama Indonesia. Karena sejujurnya kami juga cinta Indonesia, tapi tidak ingin sakit. Apalagi Indonesia ini sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Koruptornya merajalela di mana-mana, di semua lini, hingga rakyatnya. Menyedihkan, Pak. Saya disabilitas, dan saya harus berjualan seperti ini, mengikuti pasar malam kemana-mana, Pak, menghidupi keluarga saya. Aku tidak sanggup melanjutkan ini, Pak. Pak Mendagri, tolong pertimbangkan kembali. Jangan buat rakyat bergejolak dan menginginkan referendum kembali. Berpikirlah buat para petinggi di negara. Berpikir apa urgennya buat rakyat, apa pentingnya buat rakyat. Jangan isi kantong Anda saja yang dipikirkan. Iya. Waduh, aku sampai merinding ini, guys. Ini nih, ya betul juga nih yang disampaikan oleh abang ini ya. Kita takut rakyat Aceh bergejolak lagi, GAM bangkit lagi gitu ya. Lalu ini terkesan sekali, ya saya bukan menuduh ya, ini terkesan sekali ada indikasi adu domba di situ ya, antara rakyat Aceh dengan Sumatera Utara. Sebab di sini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba Mendagri Tito Karnavian mengumumkan bahwa 4 pulau yang ada di Aceh, pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, itu menjadi hak milik Sumatera Utara. Itu urgensinya gimana? Itu apa masalahnya? Kalau ingin dikelola, ya biarkan sajalah rakyat Aceh yang mengelola. Hasilnya biarkan mereka yang menikmati. Kalau berlebih, ya baru disalurkan ke yang lain. Kan begitu alurnya, kan begitu ceritanya. Jadi nggak harus dipindah tangan ke tempat lain gitu. Ini Pak Mendagri tolong dipertimbangkan lagi ya keputusannya ini gitu ya, agar tidak terjadi konflik lagi antara Aceh dengan Sumatera Utara. Sebab sejak dulu Aceh ini telah minta merdeka, mereka telah merasa dianaktirikan oleh Indonesia, mereka sangat kecewa sekali dengan keadaan Indonesia gitu ya. Walaupun mereka tetap cinta Indonesia, tetapi mereka sangat kecewa sekali dan miris sekali milih Indonesia karena mereka merasa menjadi anak tiri di Indonesia gitu. Jadi makanya mereka ingin sekali merdeka gitu. Tapi aduh, gila, aku sampai merinding sekali ini kan. Aduh, sekali lagi lah kepada Pak Prabowo, kita berharap semoga Pak Prabowo segera menanggapi hal seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara gitu ya. Sebab ini sangat pasti panas ini guys, nggak mungkin pasti panas gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.